Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer yang akan ikut di seleksi CASN tahun 2023 ini. Berikut akan saya sampaikan 3 kesimpulan hasil koordinasi dari kementerian di 3 Agustus semalam, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di 26 Juli yang lalu, Kemenpan RB sudah mengirimkan surat undangan terkait rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 sekaligus juga uji publik tentang perubahan undang-undang ASN. Jadi di suratnya di sini disebutkan, Bapak Ibu sekalian, dikirim kepada pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Nah, ini mengundang semua kepala daerah, seluruh Pemprov dan kabupaten. Dalam suratnya dijelaskan, dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah, kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan semalam 3 Agustus mulai pukul 8 sampai 17, tepatnya di Hotel Grand Shahid Jaya ya. Terkait yang pertama adalah persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023, kemudian penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN lingkungan instansi pemerintah. Ini final ya untuk tahun anggaran 2023. Serta yang ketiga, pokok bahasannya adalah uji publik rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Maka disebutkan, sehubungan dengan pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan saudara untuk menghadiri kegiatan dimaksud bersama Sekretaris Daerah dan JPT Pratama yang membidangi kepegawaian. Perlu pula kami informasikan bahwa penyerahan surat keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023 untuk tidak diwakilkan. Ya, ini begitu pentingnya pertemuan ini ya. Mana dalam pertemuan itu acara yang sudah disusun oleh Kementerian Pan RB ya, di sini ada kegiatan utamanya adalah penyerahan penghargaan dari Kemenpan RB, kemudian paparan mekanisme pengadaan ASN tahun 2023, serta rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Jadi kalau kita perhatikan, ini perubahannya sudah disosialisasikan juga ke kepala daerah ya. Mudah-mudahan ini adalah satu langkah sebelum nanti di 2024 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan diberlakukan. Dan dipastikan undangan itu ditujukan kepada seluruh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, adapun hasil dari koordinasi itu, yang pertama bahwa formasi final sudah ditetapkan oleh Kemenpan, ini yang disampaikan kepada kepala daerah ya. Totalnya itu adalah 572.496 ASN 2023. Ini difokuskan untuk tenaga non ASN ya. Dikutip dari website Menpan RB, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 572.496 formasi aparatur sipil negara secara nasional tahun 2023. Ini adalah data per 1 Agustus 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat adalah 78.862 ASN dan pemerintah daerah adalah 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS ya, jadi pusat membuka CPNS Bapak Ibu sekalian. Kemudian 49.959 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.824 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Jadi ini adalah hasil keputusannya ya. Yang pertama tadi adalah jumlah final formasinya, yang kedua adalah seleksinya. Disebutkan, terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi. Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden
Joko Widodo, jelas Pak Menteri. Rapat koordinasi pengadaan ASN 2023 ini sendiri dibuka oleh Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo, dan dihadiri juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi ya Pak Nadiem Makarim serta Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saxono Harbuono. Pak Anas mengatakan terdapat jumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan, ujarnya. Jadi ini memang seperti yang disampaikan di awal tadi ya, diprioritaskan untuk guru dan kesehatan, walaupun kalau kita perhatikan untuk guru ini belum maksimal formasinya. Arah kebijakan kedua disebutkannya adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Lalu yang ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital. Ini adalah salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh Kemenpan ya. Pak Anas menambahkan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai update untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Hal mana dari jumlah pendataan terakhir ya itu jumlahnya adalah 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Lebih lanjut Pak Anas menyampaikan bahwa pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer juga kepada ex-THK 2 karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN dan 20% untuk pelamar umum. Ya, pelamar umum ini khusus untuk pusat ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, formasi yang ditetapkan Kemenpan ini memang jauh dari formasi yang disediakan sebelumnya ya. Yang mana sebelumnya untuk 2023 direncanakan di awal 1.030.751. Namun yang final ya seperti jumlah tadi itulah yang akan terrealisasi di 2023. Dan dalam kesempatan itu ya Pak Menko juga menyampaikan sambutannya bahwa rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat. Kemudian penyederhanaan birokrasi dan kebutuhan ASN dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan imbuhnya. Calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leader yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045 imbuh Pak Erlangga. Nah, dalam kesempatan itu Bapak Ibu sekalian, sosialisasi atau rapat koordinasi terkait dengan rancangan perubahan undang-undang ASN kepada kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung terkait dengan summary revisi undang-undang ASN. Jadi sepertinya ini juga akan diselesaikan. Selain sebagai dasar untuk penyelesaian tenaga non-ASN, undang-undang ASN ini juga menjadi dasar untuk kesejahteraan bagi Bapak Ibu PNS dan P3K. Nah, inilah informasi terbaru Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.